Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya disehatkan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, khususnya semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus corona yang menimpa negeri kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan tenang. Mudah-mudahan tambah hari kita tambah ilmu, tambah hari kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, menghafal Al-Qur'an ibarat kita masuk ke sebuah taman yang indah. Mestinya kita betah. Bukan ingin buru-buru keluar. Menghafal, tak hafal-hafal adalah cara Allah Subhanahu wa taala memuaskan kita menikmati taman itu. Maka tersenyumlah. Jika Al-Qur'an mulia dan menghafalnya adalah kemuliaan, maka untuk menjadi mulia tidaklah bisa dicapai dengan cara yang biasa, perlu perjuangan dalam menghafal Al-Quran. Sehingga insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, karena diturunkan pada bulan itu Al-Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, karena diturunkan pada malam itu Al-Quran. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia karena beliau diamanahi untuk membawa Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang mulia karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Umat Rasulullah adalah umat yang mulia karena diturunkan kepada kita sebagai umat Rasulullah Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Quran turun kepada diri kita, hafal dalam diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang mulia. Sahabat-sahabat sekalian, menghafal Al-Quran terkadang bagi sebagian orang adalah aktivitas yang terkesan berat, menguras pikiran, menguras tenaga dan waktu. Padahal menghafal Al-Quran tidak membuat kita susah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran surat Toha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Toha Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Justru dengan menghafal Al-Qur'an kita akan meraih kebaikan-kebaikan. Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh, beliau menyampaikan ketika seseorang menghafal Al-Quran,
dia akan mendapatkan 10 kebaikan-kebaikan. Yang pertama, dia akan meningkat keimanannya. Yang kedua, dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia akan senantiasa hidupnya disiplin. Yang keempat, dia akan senantiasa konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dia akan senantiasa semangat untuk mengajarkan Al-Quran. Yang keenam, dia akan senantiasa komitmen dengan kebenaran. Yang ketujuh, dia akan senantiasa semangat berdakwah. Yang kedelapan, dia akan senantiasa cinta terhadap ilmu. Dan yang kesembilan, dia akan senantiasa berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Dan yang kesepuluh, beliau sampaikan adalah dia akan senantiasa mencintai akhirat. Maka ketika seseorang senantiasa menghafalkan Al-Quran, dia akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan. Menghafal Al-Quran itu harus dijadikan sebagai prioritas dalam hidup kita. Jika menghafal Al-Quran tidak menjadi prioritas dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bisa menghafal Al-Quran secara sempurna selama-lamanya. Karena sesungguhnya 90% keberhasilan dalam menghafal itu ditentukan oleh faktor mental. Sementara 10%-nya itu ditentukan oleh keterampilan dan ketekunan. Kecintaan dan merasakan pentingnya menghafal Al-Quran itu akan meningkatkan kekuatan ingatan kita. Karena sesungguhnya cepatnya seseorang dalam menghafal itu berkaitan erat dengan seberapa besarnya kecintaan kita dan kerinduan kita terhadap Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya tentang keagungan para penghafal Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, menjadi umat terbaik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Para penghafal Al-Quran itu pasti akan senantiasa lebih mendekati Al-Quran untuk mempelajarinya dan untuk diamalkan. Maka para penghafal Al-Quran, kata Rasul, adalah menjadi umat terbaik. Yang kedua, para penghafal Al-Quran adalah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan tempat khusus di sisinya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Yang disebut ahlul Quran, salah satunya adalah menghafal Al-Quran. Maka kalau sudah menjadi keluarga Allah, Allah akan menjaganya,
Allah akan melindunginya, Allah akan memudahkan segala urusannya, dan Allah akan mencukupi kehidupannya. Yang ketiga, mencapai derajat tertinggi di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada para ahli Quran, bacalah, naiklah menuju tingkatan-tingkatan surga, dan bacalah dengan tertil, sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Karena sesungguhnya tempat kedudukanmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi semakin banyak kita hafal Al-Quran, itu akan semakin tinggi tempat kita di surga. Maka beruntunglah bagi sahabat-sahabat yang sudah hafal 30 juz, berarti sahabat-sahabat ditempatkan oleh Allah di surga yang paling tinggi. Subhanallah. Bahkan anak-anak Palestina yang sedang menghafalkan Al-Quran, mereka saling motivasi dengan yang lainnya. Anak yang sudah hafal 30 juz, dia mengatakan kepada temannya yang masih di bawah, dadah, saya di surga nanti yang paling tinggi ya. Maka mereka saling memotivasi dalam menghafalkan Al-Quran. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tentang keutamaan penghafal Quran dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi sahabatnya. Tentu saja orang yang menghafal Al-Quran akan sangat banyak membaca Al-Quran, banyak mengulang-ulang hafalannya. Maka dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Yang kelima, itu bersama malaikat yang mulia lagi taat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan pandai membacanya akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Yang keenam, orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lamin harfun, walakin alifun harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alifun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja, itu kita mendapatkan 30 kebaikan. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Kali 10 sudah mendapatkan 190 kebaikan. Bagaimana yang menghafal Quran, dia membacanya, dia mengulang-ulangnya, berarti banyak sekali kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa menghafalkan Al-Quran. Berikutnya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang yang hafal Al-Quran, dia akan memberikan
mahkota kemuliaan pada hari kiamat kepada kedua orang tuanya. Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayaqulu ya Rabb hallah fayulbasu tajal karamah thumma yaqulu ya Rabb jidhu fayulbasu hallah al-karamah thumma yaqulu ya Rabb irdu anhu. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian dia akan berkata, wahai Tuhanku, bebaskanlah dia. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota kehormatan. Al-Quran kembali meminta, tambahkanlah. Orang itu ditambahkan jubah karamah. Kemudian Al-Quran itu memohon lagi, wahai Tuhanku, ridhoilah dia. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita bercita-cita untuk memberikan kado terindah untuk kedua orang tua kita pada hari kiamat. Menghafal Al-Quranlah. Bercita-citalah untuk hafal Al-Quran. Al-Quran adalah kado terbaik yang bisa sahabat-sahabat berikan untuk kedua orang tua di akhirat. Lelah sahabat-sahabat dalam menghafal Al-Quran itu akan terbayar ketika kelak sahabat-sahabat melihat orang tua bahagia karena dipakaikan mahkota yang lebih indah dari dunia dan seisinya, lebih terang dari matahari. Sungguh itu adalah hadiah terbaik yang sahabat-sahabat berikan untuk kedua orang tua kita nanti pada hari kiamat. Sahabat-sahabat sekalian, menghafal Al-Quran itu mudah. Telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengulang 4 kali dalam satu surat, yaitu surat Al-Qamar ayat 17, ayat ke-22, ayat ke-32, dan ayat ke-40. Pengulangan 4 kali jaminan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Al-Quran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah menjamin kemudahan bagi hambanya yang ingin mempelajarinya, termasuk menghafalkannya. Oleh karena itu, kita katakan bahwa menghafal Al-Quran itu nikmat dan mudah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita perhatikan sebelum menghafal Al-Quran, yang pertama adalah niat. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk kepentingan keduniaan dan bukan untuk dilombakan dan bukan yang lainnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat ini yang akan membuat kita mudah dalam menghafal. Niat yang ikhlas akan membuat menghafal itu ringan. Maka jika selama ini kita masih merasa berat menghafal, coba cek, sudah benarkah niat kita? Merasa sulit menghafal Al-Quran, barangkali ada yang salah dengan niat. Luruskanlah niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk cepat-cepat khatam 30 juz, tetapi tekadkan untuk selalu hidup bersama Al-Quran. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Orang yang memiliki kesungguhan dalam menghafal Al-Quran tidak akan melemah dalam menghafal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam menghafal. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Apabila sahabat-sahabat bersungguh-sungguh dalam setiap menghafal,
Allah akan memberikan kemudahan dalam menghafal. Yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Karena orang yang banyak membaca Al-Quran, itu akan membantu dalam menghafal. Dan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Bacalah, bukan hafalah. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Perbanyaklah interaksi kita dengan Al-Quran. Dan itu akan memudahkan kita, membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Yang keempat, jangan ganti-ganti mushaf. Cukup satu mushaf Al-Quran. Misalnya, sahabat memulai menghafal Al-Quran dengan model Al-Quran jenis A. Maka, sahabat-sahabat harus terus menggunakan jenis itu. Jangan sekali-kali sahabat mengganti dengan Al-Quran yang lain. Perlu diketahui bahwa ketika kita telah menghafal satu halaman mushaf, maka kita biasanya ingatan kita akan tertuju pada lembaran yang kita hafal. Posisi ayat yang telah dihafal akan diketahui di atas ataukah di bawah, di kanan ataukah di kiri. Sehingga kita kalau berganti mushaf itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Jadi pilihlah satu mushaf standar untuk hafalan kita, seperti mushaf Madinah. Karena kita sedang memotret dengan mata kita yang disimpan dalam memori. Jadi cukup satu mushaf saja. Berikutnya yang kelima adalah istiqomah. Istiqomah dalam menghafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna ahabbal amalu ilallah adwamuhu wa inqal." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang istiqomah, yang rutin, walaupun sedikit. Misal, sahabat-sahabat menghafal satu hari 2 ayat. Maka teruslah, jangan sampai berhenti. Terkadang kita berhenti menghafal ketika tidak hafal-hafal. Ingat, menghafal Al-Quran tak hafal-hafal merupakan kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Al-Quran selamanya adalah kebaikan. Menghafal Al-Quran tak hafal-hafal berarti kita telah berlama-lama dalam kebaikan. Semakin lama semakin baik. Ketika kita menghafal meskipun tak hafal-hafal, maka dapat dipastikan paling tidak selama menghafal mata kita, telinga kita, lisan kita tidak sedang melakukan maksiat. Makin lama waktunya semakin bersih panca indera kita. Tak hafal-hafal saat menghafal ada kalanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada kita. Allah tak memberikan ayat-ayatnya sampai kita layak dicintainya. Menghafal Al-Quran secara fisik memang melelahkan. Karena setiap lelahnya dicatat sebagai amal soleh. Istiqomahlah dalam menghafal. Karena itulah jalan kemuliaan. Berikutnya, sahabat-sahabat sekalian, yang paling penting dalam menghafal Al-Quran adalah menjaganya, memurojaahnya. Sebab hafalan yang tidak dimurojaah, tidak dijaga, itu ibarat mesin atau sepeda yang tidak dipakai. Maka akibatnya akan berkarat dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Orang yang rajin memurojaah hafalannya, maka ia ibarat mengendarai kendaraan yang fresh. Sehingga ia merasa nyaman dengannya. Menghafal Al-Quran itu membutuhkan tekad yang kuat, semangat yang tinggi, dan sifat konsistensi. Sebab hafalan yang telah dihafal bisa lupa dalam hitungan jam.
kalau tidak dimurojaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan sejak dahulu bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, namun sangat mudah juga lepas. Bahkan lebih cepat lepas dari hewan buruan yang tidak diikat. Karena itu harus diulang-ulang setiap saat. Membiarkan waktu luang tanpa memanfaatkan untuk memurojaah hafalan itu bisa menjadi penyebab Allah mencabut kenikmatan hidup bersama Al-Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah hidup yang paling nikmat. Terakhir, berikan yang terbaik dari waktu sahabat-sahabat untuk Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mau dinomorduakan. Selamat menghafal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahlul Quran dan para penghafal Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.